Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen pengampu, Apoteker Rina Anugrah MSI, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Zahira Salwadayana dengan NIM 23501911155 dari kelas D dengan program studi S1 Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil kajian kimia medisinal saya yang berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Golongan Laksatif Osmotik dengan Mekanisme Osmotik sebagai Terapi Konstipasi. Fokus bahasan kita hari ini adalah membedah aspek kimia medisinal, sejarah penemuan, hingga modifikasi struktur molekul yang mendasari mekanisme kerja obat ini di dalam tubuh. Konstipasi atau sembelit ini merupakan gangguan defekasi yang ditandai dengan berkurangnya frekuensi buang air besar, feses yang keras, hingga sensasi tidak puas saat defekasi. Secara biologis, kondisi ini terjadi karena usus besar ini menyerap terlalu banyak air sehingga feses kehilangan kelembapannya. Berbeda dengan laksatif stimulan yang berinteraksi dengan reseptor saraf usus, laksatif osmotik ini dirancang secara fisikokimia agar bersifat non-absorbable atau tidak dapat diserap oleh dinding usus. Hal ini penting untuk memastikan obat tetap berada di lumen usus untuk menarik air. Inti dari terapi ini adalah manipulasi tekanan osmotik. Osmosis prinsipnya adalah perpindahan air melalui membran semi-permeable dari area yang dengan konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Pada pasien konstipasi, air cenderung berpindah dari lumen usus ke pembuluh darah, yang membuat feses mengeras. Laksatif osmotik ini bekerja dengan meningkatkan konsentrasi zat terlarut di dalam lumen usus sehingga secara fisik memaksa molekul air berpindah kembali dari jaringan tubuh ke dalam lumen. Proses ini meningkatkan hidrasi feses, menambah volume massa feses, dan secara alami merangsang gerak peristaltik melalui distensi mekanik. Jika kita menilik sejarah penemuannya, laksatif osmotik ini berevolusi dari senyawa anorganik sederhana. Penggunaan magnesium sulfat atau garam Inggris ini tercatat sudah digunakan sejak abad ke-17 dan dipatenkan oleh John Callan pada tahun 1818. Namun, tonggak sejarah laksatif osmotik dimulai pada tahun 1929 ketika Montgomery dan Hudson menemukan laktulosa melalui proses isomerasi laktosa menggunakan katalis basa. Kemudian efek klinisnya ini divalidasi secara luas oleh Friedrich Petschel pada tahun 1957. Laksatif osmotik ini secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan sifat kimianya. Yang pertama ada garam organik seperti magnesium sitrat atau sulfat. Garam ini memiliki permeabilitas yang sangat rendah terhadap membran usus sehingga menciptakan gradien osmotik kuat yang bekerja cepat dalam waktu 0,5 hingga 3 jam. Kemudian yang kedua ada karbohidrat non-absorbable, mencakup gula sintesis seperti laktulosa dan alkohol gula seperti sorbitol yang tidak dapat dicerna oleh enzim disakarida manusia. Selain itu, terdapat juga golongan polimer seperti polyethylene glycol atau yang biasa kita sebut PEG. Dalam pengembangan laksatif osmotik, laktosa berfungsi sebagai senyawa awal atau lead compound. Secara struktur, laktosa ini adalah disakarida yang terdiri dari unit D-galaktosa dan D-glukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik. Secara alami, laktosa mudah terhidrolisis oleh enzim laktase di usus halus. Karena mudah diserap ke aliran darah, laktosa ini tidak dapat mencapai kolon dalam konsentrasi yang cukup untuk menghasilkan tekanan osmotik, kecuali pada individu dengan intoleransi laktase. Untuk memperbaiki keterbatasan laktosa,
Dilakukanlah optimasi struktur melalui reaksi isomerasi Lobby-De Bruyn-Van Eckstein. Dalam kondisi basah, gugus aldosa pada unit glukosa diubah menjadi gugus ketosa, yaitu fruktosa. Hasil modifikasi ini adalah laktulosa atau gabungan dari galaktosa dan fruktosa. Perubahan unit glukosa menjadi fruktosa ini sangat krusial karena menyebabkan molekul tersebut tidak lagi dikenali oleh enzim di sakarida di usus halus manusia. Struktur hasil optimasi ini memungkinkan laktulosa melewati usus halus tanpa didegradasi sehingga mencapai kolon dalam bentuk utuh. Kemudian izin menjelaskan pada laktosa ini, unit penyusunnya ini adalah galaktosa dan glukosa. Glukosa ini memiliki gugus aldosa pada karbon nomor 1. Namun melalui isomerasi basah, gugus aldosa diubah menjadi gugus ketosa pada karbon nomor 2 sehingga unitnya ini berubah menjadi fruktosa. Perubahan dari aldosa ke ketosa inilah yang membuat laktulosa ini tidak bisa dikenali oleh enzim laktase, sehingga ia efektif sebagai laksatif osmotik karena tidak diserap oleh tubuh. Analisis struktur aktivitas pada laktulosa mengungkapkan 3 poin penting yang mendasari aktivitasnya. Yang pertama, modifikasi isomer fruktosa, yaitu keberadaan unit fruktosa menciptakan hambatan sterik bagi enzim laktase manusia, menjaga molekul tetap berada di lumen usus. Kemudian, untuk konfigurasi ikatan beta 1,4 glikosidik, yaitu ikatan ini menjaga stabilitas molekul agar tidak diserap sistemik, namun akan dipecah oleh bakteri kolon menjadi asam organik rantai pendek yang justru meningkatkan beban osmotik. Kemudian, densitas gugus hidroksil, kelimpahan gugus ini meningkatkan sifat hidrofilik suatu molekul, sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air dan menahan cairan di dalam lumen usus. Kemudian, secara farmakologi, laktosa ini bekerja secara lokal di usus tanpa diserap ke aliran darah. Di kolon, laktulosa ini difermentasi oleh bakteri menjadi asam laktat dan asetat. Namun, dari sisi keamanan, proses fermentasi ini melepaskan gas seperti hidrogen, karbon dioksida, dan metana yang menyebabkan efek samping kembung atau flatulensi. Selain itu, laksatif golongan garam memiliki resiko gangguan elektrolit karena kepadatan muatan ioniknya. Efektivitas terapi ini sangat bergantung pada asupan cairan pasien untuk mencegah dehidrasi sistemik. Sebagai kesimpulan, efektivitas laksatif osmotik sangat bergantung pada manipulasi gradien osmosis melalui karakteristik molekul yang non-absorbable. Transformasi laktosa menjadi laktulosa ini melalui isomerasi ini terbukti menghasilkan molekul yang resisten terhadap enzim pencernaan manusia. Untuk pengembangan di masa depan, disarankan pencarian senyawa polimer atau disakarida baru dengan kapasitas hidrasi tinggi namun dengan profil fermentasi bakteri yang lebih rendah guna untuk meminimalisir efek samping gas. Demikian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.